Kalau sekedar lupa, nggak tahu, nggak dipahami itu lain lagi. Nah, ini semua memang Al-Quran ada obatnya, ada obat untuk penyakit dalam dada itu gitu. Lihat surat Yunus, jadi obat dari semua penyakit hati itu, penyakit dada, obatnya kita lihat di sini di surat 10 Yunus ayat 57. Betul. Ya Yohanes, qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa syifaa'un lima fi sudur gitu. Hai manusia, sungguhnya telah datang kepadamu mau'idah, pelajaran dari Rabbmu, dan syifaa'un, obat bagi apa-apa yang dalam sudur, dalam dada. Jadi penyembuh penyakit-penyakit dada gitu. Bahkan wahudan dan rahmah lil mu'minin. Iya, jadi al-mu'minin. Jadi sebagai syifa, sebagai rahmat. Jadi Al-Quran itu sebagai syifa, bayangkan ya, sebagai obat dan rahmat gitu pada semua hal yang dalam dada itu, untuk menghidupkan akal hati, fuad, lub juga Al-Quran gitu, semua Quran. Itu surat 17 ayat 82 misalkan, sebagai tambahan. Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'an gitu. Ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Jadi Allah menurunkan dari Al-Quran itu obat dan rahmat. Sama tadi untuk orang yang al-mu'minin. Di ayat sebelumnya, ayat 81, perhatikan. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqul batil gitu. Jadi itu tentang hak dan batil kan gitu. Dalam dada gitu. Jadi agar yang hak, jadi hak batil itu dalam dada masing-masing gitu. Nah, agar yang batil dalam diri kita itu tersingkir, kita baca kitabullah. Itu yang harus tekun bacanya, bukan baca koran, tapi betul-betul digali dengan bismillah. Kalau yang ayat 82-nya tadi lil mu'minin, Pak. Lil mu'minin sama. Al-mu'minin. Al-mu'minin. Itu juga bukan sekedar mu'minin lagi. Ya bukan saudara mukminin tapi al-mu'min. Iya. Di Al-Quran dibedakan derajatnya. Sama seperti iman dengan al-iman dulu. Dibedakan. Al-mu'minin.
Kita kembali ke Az-Zumar 22 Az-Zumar 22. yang tadi yang awal dibacakan oleh Uda Hendra, surat 39 ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Jadi Allah melapangkan dadanya untuk al-Islam, berserah diri lah sekarang itu, walaupun tuh ada rinciannya. Itu di situ maksudnya al-Islam tuh bukannya al-Islam Pak ya, bukan hanya Islam yang punya 3 komponen, tapi penyerahan diri. Penyerahan dirinya. Jadi kepatuhan, ketundukan kepada hukum Allah terutama. Kalau yang rukun-rukun ya. Rukun-rukun syahadat, sholat, kan itu ya, rukun Islam tuh. Penyerahan diri ya. Ya, penyerahan diri. Gitu. Alhamdulillah hujan. Nah, di sini fahuwa ada nurin gitu. Jadi dilapangkan dulu dadanya. Ini 2 mekanisme. Dilapangkan dadanya, kemudian Allah berikan cahaya gitu. Ini ayat yang sangat ada tahapan yang sangat penting. Gitu. 1, pelapangan dada. Dalam arti menjadi berserah diri. Ini al-Islam. Tahapan kedua itu diberi nur. Fahuwa ala nurin. Jadi orang tidak akan mungkin diberi nur kalau belum dilapangkan dadanya. Gitu. Fahuwa ala nurin. Makanya semua hukum Allah itu menguji kita. Semua hukum Allah itu menguji kita. Apakah bisa berserah diri untuk zakat, untuk sedekah, sholat dengan khusyuk, berjihad fisabilillah, gitu. Itu baru rukun-rukunnya saja, gitu. Baru rukun-rukunnya, syahadat, sholat, zakat, saum, haji, itu rukun-rukunnya. Artinya setelah berserah diri baru dikasih nur, gitu Pak. Iya. Jadi jangan kita berharap dapat nur kalau kita belum bisa tunduk, patuh, pasrah kepada Allah. Kepada Allah dalam hal ini hukum Allah dulu gitu. Kan kepatuhan kepada Allah kan akan ditunjukkan oleh kepatuhan pada hukum. Kalau saja pada hukum pun tidak, gini, ada sebuah hukum Allah Ta'ala, kitanya berat, itu kita sudah tidak berserah diri ke situ. Jadi nggak akan ada nurnya gitu. Nah, nur inilah yang disebut yang nurun ala nurin. Di surat 4. Yang ya, nurun ala nurin tuh nur ini. Nur itu bertingkat-tingkat gitu. Jadi setelah berserah diri baru dikasih nur, Iya. itu nur ala nur. Iya. Ya. Nur itu ada nur qalb saja, nur dengan Ruhul Kudus, ada sekian nur. Walaupun nggak dibilang Anwar, nggak dibilang nggak pakai jamak di situ.
Artinya satu persatu gitu. Bahkan nur yang satu pun tidak gitu. Ini nur dalam martabat kedua dan ketiga kategorinya. Untuk melengkapi ayat ini, terdengar ya masih. Jadi di sini tentang nur atau fungsi nur. Itu di surat surat 6122. Al-An'am 122. Ini yang minggu lalu. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya, waja'alna lahu nuron, yang yamshi bihi finnas, diberikan cahaya yang terang, nur, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah masyarakat manusia, serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang seringkali tidak dapat keluar daripadanya. Jadi nur itu buat berjalan, nanti di siratal mustaqim. Tanpa nur kita tidak akan menemui siratal mustaqim. Nur yang itu, kalau harus sampai keluar minyak zaitunnya, keluar cahayanya, nur martabat kedua, dan nur Ruh Kudus. Nur iman Pak ya? Nur iman, martabat kedua. Yang dimaksud dengan Nur iman. Iya, nur iman. Surat 57. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul. Niscaya Allah akan memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian, dan menjadikan untukmu nur yang tamshuna bihi gitu. Yang dengan nur itu kamu dapat berjalan, sama kan? Jadi kalau tadi Pak Salim menanyakan itu nur iman gitu. Ini al-Islam Pak.
Yang ini apa? Ini al-Islam, berarti ini Islam. al-Iman. Betul nggak? Betul nggak? Kan kita sudah ngebahas, jadi derajat al-Iman itu dari cahaya dari zaitun dan cahaya dari Ruh Kudus. Gitu. Jadi ini al-Iman, nur yang ini. Jadi kita sudah melengkapi 2/3 skema adin kita. Betul nggak? Al-Islam, al-Iman, Aisyah nanti, ma'rifatullah. Skema adin. Agama adin. Kita membuat di sini Islam dulu. Nomor 1 ya. Nomor 1, nomor 2-nya al-Iman. Ini nomor 3 al-Ihsan. Baru lengkap, disebut beragama, beradin, bukan KTP gitu. Adin yang hak, mukhlisin lahuddin. Ini tahapan Islam dulu, jadi keingatan deh, baru al-Iman. Dan satu lagi 4252. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dari amr kami, ma kunta tadri mal kitab walal iman, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apa itu al-kitab, apa itu al-iman. Walakin ja'alnahu nuron, tapi kami jadikan nur yang nahdi, yang menuntun dengan nur itu, mayasya man nasya'u, siapa-siapa yang kami kehendaki, min ibadina, di antara hamba-hamba kami. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Jadi fungsi nur itu untuk menuntun ke siratal mustaqim. Jadi untuk di tanpa nur orang tidak akan menemukan siratal mustaqim. Nur itu status dari kataba fi qulubihim imanan gitu. Iman martabat 1 dan martabat 2. Kemudian sebelum al-iman, al-Islam dulu. Itu tahapan kitabullah. Makanya jarang yang contoh adin di masyarakat itu. Jarang sekali. Contoh adin. Contoh yang beradin gitu manusia sangat jarang sekali. Ada cuman nggak kelihatan. Ada yang tidak kelihatan gitu, mungkin di masyarakat atau gitu. Jarang sekali. Jadi kalau orang beradin, wah luar biasa ya.
penyerahan dirinya, imannya terang, gitu. Ma'rifatnya tinggi, gitu. Jadi agama ini membawa ke manusia ke posisi yang sangat tinggi derajatnya. Gitu. Zaman kegelapan. Memang kalau kita memperhatikan sirah nabawiyah ya para sahabatnya, pengorbanannya, nafkahnya, infaknya, terus jihadnya, itu zaman sekarang tuh sudah tidak ada mungkin seperti itu. Karena emang skemanya jelas tahapannya. Kita kurang yang mencontohkan. Kemudian tambahan tentang ini udah ya, tentang bahwa al-Islam, al-iman itu menuntun ke siratal mustaqim. Jadi kalau orang tidak menemukan status al-iman, sebetulnya ini tidak akan ketemu. Siratal mustaqim tidak akan ketemu. Jadi para pejalan yang tidak sampai ke tahapan al-iman gitu, wah tidak mudah ya kayaknya para pejalan. Untuk tahapan ke Islam aja udah berserah diri dengan benar ke Allah Ta'ala tuh udah sangat jarang ya di kadesi aja. Sangat jarang kategorinya, apalagi ke al-iman. Jadi tidak bisa melihat agama dari apa contoh yang ada gitu. Dari saya tidak mudah. Makanya Imam Ali mengatakan begini, carilah kebenaran bukan dari manusia gitu. Tapi temukan dulu kebenaran, nanti akan kau ketahui siapa-siapa yang mengikuti kebenaran. Karena dari manusia kadang-kadang menipu. Nampaknya lurus padahal tidak gitu. Kadang-kadang begitu. Ini martabat kedua kan? Martabat kedua al-iman. Bukan yang pertama.